sebentar. Oke, adik-adik ya sudah gabung semua ya. Saya izin share screen ya. Kok saya nggak bisa ini share screen ya? Coba diulang, dokter. Bisa lihat PowerPoint-nya semua? Bisa, Bisa ya? Bisa, dokter. Suara saya kedengaran bagus ya. Kalau di Tabanan sekarang hujan, mungkin di sana enggak ya. Oke. Oke. Bisa jelas ya, kelihatan slide-nya ya. Oke, adik-adik, besok kita akan mulai praktikum ya, sekitar jam 10. Jadi, bentar ya. Besok adik-adik kita mulai aja ya. Besok kita akan mulai praktikum pertama kali ya. Jadi tujuan praktikum besok itu yang pertama adik-adik bisa menjelaskan tentang jenis cedera sel. Jadi adik-adik bisa menunjukkan yang mana area nekrosis, yang mana nekrosis luteinfeksi, yang mana nekrosis kaseosa ya. Nekrosis koagulatif saya tidak sampaikan karena jarang ya terjadi pada gigi. Nanti besok juga kita akan belajar dari cedera sel tentang apoptosis. Jadi saya akan ambil tentang apoptosis ya. Terus juga besok kita akan belajar tentang yang mana yang disebut dengan adaptasi sel. Nah, adaptasi sel besok yang akan saya jelaskan itu tentang hipertrofi, hiperplasia ya, atrofi tidak terlalu, dan metaplasia. Jadi atrofi yang mungkin agak los, tapi akan saya jelaskan. Nah, yang penting juga besok kita akan belajar tentang inflamasi akut dan inflamasi kronis. Terutama adik-adik besok harus bisa membedakan mana jenis sel radang. Jadi sel radang mana yang ditemukan pada inflamasi akut, sel radang apa yang ditemukan pada inflamasi kronis, serta perubahan jaringannya. Jadi perubahan jaringan yang terjadi pada inflamasi akut itu apa, inflamasi kronis itu apa, bentuknya bagaimana. Jadi besok itu yang adik-adik cari di slide-nya ya, dan di capture ya, di foto. Kalau ingin menggambar juga silakan. Terus juga memahami tentang proses pemulihan jaringan. Ada 9 slide, ada 8 slide besok ya. Slide 1 itu tentang nekrosis luteinfeksi, slide 2 itu tentang nekrosis kaseosa, slide 3 itu gabung dengan squamous hiperplasia ya. Ada squamous hiperplasia, juga ada apoptosis di situ. Terus kemudian hipertrofi jaringan otot polos ya. Kemudian metaplasia pada sel serviks.
Dan inflamasi besok lengkap ya, inflamasi akut, inflamasi kronis, dan gambaran repair proses. Repair prosesnya hanya tahap akhir aja. Oke, adik-adik, kenapa praktikum ini penting bagi adik-adik? Karena nanti soal ujian adik-adik bentuknya begini. Jadi bentuknya akan seperti kasus. Kemudian kami tayangkan beberapa gambar ya jika perlu. Jadi misalnya seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut kanan bawah. Ada lemas, ada nafsu makan berkurang. Nah, ini sudah menandakan adanya tanda-tanda infeksi, ada panas, ada nyeri di perut kanan bawah, berarti pusat nyerinya di perut kanan bawah. Tanda infeksi lagi lemas, nafsu makan berkurang. Itu tanda-tanda inflamasi ya, tanda-tanda infeksi. Kemudian klinisi menduga itu suatu appendix. Nah, nanti ada pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik ditemukan suhu 38,5. Leukositnya 20.000. Artinya terjadi peningkatan leukosit. Ini menunjukkan suatu infeksi, kecenderungannya infeksi akut. Pasien dirujuk ke rumah sakit dan lakukan appendektomi. Dan pada appendektomi tampak jaringan nekrosis infeksi dengan tanda radang akut. Nah, ini gambar makrosnya. Jadi kalau yang di kanan ini ada appendix ukuran normal. Jadi kalau appendix ukuran normal itu yang kayak cacingnya ini, yang putih di samping kiri kanannya ini, itu mesosalpingnya aja. Yang ini mesosalpingnya aja. Ini mesosalpingnya ya. Yang appendixnya yang ini. Jadi panjangnya biasanya sekitar 6 sampai 7 cm, diameternya 0,5. Nah, pada keadaan infeksi, panjangnya bisa lebih panjang. Jadi panjangnya yang infeksi ini 10 cm. Diameter normal appendix itu sebenarnya segini sampai segini. Nah, ini sudah terjadi pembesaran ya, pembesaran dari appendix. Terus warnanya biasanya yang normal agak putih. Cuma ada pembuluh darah dikit aja di sini. Nah, ini sudah terjadi bercak-bercak darah. Ini menunjukkan sudah ada suatu tanda-tanda inflamasi akut. Dari makrosnya aja, dari gambar appendix kita sudah bisa menduga dia terjadi inflamasi akut. Nah, besok di bawah mikroskop yang adik-adik lihat itu seperti ini. Kalau appendix itu dipotong, adik-adik sudah belajar histologi ya tentang jaringan ini appendix. Nah, kalau dipotong jaringan mukosa usus itu ada dua. Jadi ada bagian mukosa, ada bagian tunica muscularis, ada bagian serosa yang di pinggir. Jadi ini bagian mukosa. Bagian mukosa itu ditandai oleh terdapatnya epitel permukaan. Nah, yang berbentuk garis-garis ini adalah epitel permukaan. Nah, tunica muscularis yang ini. Ini ada lapisan otot di sini, otot polos. Kemudian bagian serosa adalah bagian terluar dari usus buntu. Apabila terjadi infeksi di daerah ini, maka yang terjadi adalah nekrosis likuifaksi di pada usus buntu. Nah, nekrosis likuifaksi itu di ini. Jadi kita kalau akan mengalami daerah yang mengalami nekrosis akan hancur, kemudian dipadati oleh sel-sel radang yang kita sebut dengan appendicitis akut. Kalau daerah ini saya perbesar, nah ini. Jadi kalau saya perbesar daerah yang nekrosis di sebelah tadi, maka kita akan lihat struktur mukosanya ini sudah hilang, hancur. Nah, ini kejadian yang hancur. Menjadi bagian yang hancur, kemudian dipenuhi oleh sel-sel radang. Nah, kalau bagian ini saya fokuskan lagi, maka akan tampak gambaran seperti ini. Nah, yang adik-adik lihat, yang titik-titik biru ini ya, ini kan kelihatan 3 lobus, ini 2 lobus ya, berlobus-lobus. Nah, yang pecah-pecah ini intinya, yang intinya pecah ini ya, yang saya tunjuk di panah ini ya, ini banyak ya di sini. Nah, itu semua adalah jaringan nekros, itu adalah sel radang. Jadi sel radang neutrofil. Sel radang yang ditemukan pada infeksi akut itu sel radang neutrofil. Di samping neutrofil itu juga kita akan temukan jaringan nekrosis. Jadi yang warna merah-merah ini merah-merah ini.
merah-merah di antara sel radang ini adalah jaringan yang sudah hancur atau nekrosis. Dan nekrosisnya adalah nekrosis kulit infeksi di sini. Jadi radang yang menonjol pada saat inflamasi akut adalah sel radang neutrofil. Apakah ada limfosit di situ? Bisa ada, tapi sedikit jumlahnya. Apakah ada makrofag di situ? Bisa ada, tapi pada infeksi akut jumlahnya belum banyak. Jadi itu yang pertama yang harus adik-adik ketahui ya besok ya. Jadi besok ketika adik-adik mendapat slide ini, jadi slide-nya emang akan slide ini, maka adik-adik tahu di bawah mikroskop di mana yang harus difoto. Kemudian bagian nekrosis, bagian daerah nekrosisnya yang mana, terus kemudian tunjukkan nekrosisnya sampai di mana. Kemudian sel radang yang ditemukan itu sel radang apa. Jadi adik-adik tunjukkan dengan panah kecil ya, yang mana sel radangnya. Nah, slide kedua kita akan bicara tentang nekrosis kaseosa. Nah, nekrosis kaseosa ini ditemukan pada pasien TBC ya. Apabila seorang pasien menderita TBC, maka apabila pasien menderita TBC kemudian tidak mendapat pengobatan yang maksimal, maka kuman TBC-nya bisa masuk ke kelenjar getah bening. Nah, ke kelenjar getah bening itu ada di sepanjang tubuh kita ya. Nah, kalau infeksi di paru, aliran kelenjar getah beningnya biasanya ke sekitar leher. Nah, lama-lama nanti dia akan menjadi TBC kelenjar. TBC-nya pindah ke kelenjar getah bening. Nah, nanti besok jaringan yang kita ambil KGB ini di biopsi, maka nanti akan tampak jaringan nekrosis kaseosa. Jadi nanti ada jaringan KGB dengan TBC ya, TBC. Nah, nanti adik-adik akan tunjukkan yang mana yang dinamakan nekrosis kaseosa. Nekrosis kaseosa adalah yang gambar pink ini. Pink ini seluruhnya bagian sel-sel yang hancur kemudian menjadi seperti keju. Kalau diwarna dia akan menjadi bahan-bahan amorf ya, seperti pasir berwarna merah. Nah, nanti di pinggir, biasanya di pinggir slide-nya besok adik-adik akan lihat gambaran giant cell Langhans. Nah, ini adalah clue ya, tanda bahwa dia menderita TBC. Giant cell Langhans itu adalah sel besar berinti banyak, cuman intinya di pinggir. Nah, intinya di pinggir-pinggir ya, tersusun membentuk tapal kuda. Nah, ini intinya di pinggir. Kalau giant cell yang tipe benda asing atau turton, intinya ngumpul di tengah. Tapi kalau pada TBC, khasnya adalah giant cell-nya ya, multinukleotid giant cell-nya itu intinya di pinggir. Nah, besok adik shoot bagian ini ya, di foto bagian ini. Jadi kalau kelenjar normal itu susunannya begini. Jadi ini bagian korteks dari kelenjar getah bening, ini bagian medula dari kelenjar getah bening ya, bagian tengahnya. Maka pada infeksi TBC akan terjadi nekrosis di situ, dan nekrosisnya maka ini bagiannya jadi hancur. Jadi seperti begini, adik-adik tidak temukan lagi gambaran folikel-folikel yang bulat-bulat seperti gini. Jadi bagian yang hancur ya, terus kemudian ada yang berwarna kemerahan. Kemudian di pinggirnya adik-adik akan temukan giant cell Langhans. Nah, ini juga ada gambar granulomatus di sini ya. Saya perbesar. Nah, ini gambar granulomatusnya adik-adik. Granulomatus itu adalah sel-sel epiteloid histiosit menggumpal, dia berkumpul membentuk granuloma, membentuk bangunan granuloma. Nah, inilah sel-sel epitel. Jadi yang anak panah ini saya tunjukin ini sel epiteloid histiosit. Ini semua ya yang selnya panjang-panjang ya. Selnya panjang-panjang ini adalah epiteloid histiosit. Dan di sebelahnya ini sel limfosit. Jadi sel limfosit juga ada di sana karena TBC itu termasuk infeksi kronis ya. Jadi radang yang dominan pada infeksi kronis itu adalah limfosit. Di samping itu, di samping limfosit itu plasma juga ada pada infeksi kronis, dan makrofag juga dominan. Infeksi akut ada makrofag tapi sedikit ya.
pada infeksi kronis dia lebih banyak. Nah, slide ketiga besok adalah tentang hiperplasia dan apoptosis. Seorang wanita berusia 40 tahun mengeluh timbul benjolan pada kulit lehernya. Dari pemeriksaan PA terlihat hiperplasia epithelial squamous dan terlihat pula beberapa sel yang mengalami apoptosis. Nah, ya adik-adik, di kulit leher di biopsi ya, tebal kulit kita normalnya itu segini epidermisnya. Jadi ada beberapa lapis sel ya, bisa 7 atau berapa lebih, jadi sedikit. Jika dia mengalami hiperplasia, maka sel-sel tersebut akan berproliferatif menjadi bertambah banyak sehingga dia menggunung. Nah ini dah gambaran. Jadi muncul seperti yang adik-adik katakan, sering dikatakan kutil atau apa ya, saya lupa bahasa Balinya. Papiloma. Nah nanti ini sel-sel squamous berproliferasi sehingga dia menjadi menumpuk, menjadi meninggi dia di permukaan. Nah, kalau kita perbesar, ini epithelial squamous semua. Jadi epithelial squamous ini sel-sel basalnya ya, sel basal squamous ya. Dan ini epithelial squamous semua ini. Ini squamous. Nah, kemudian muncul juga gambaran apoptosis. Gambaran apoptosis itu ditandai dengan sel yang membentuk halo daerah terang dengan inti yang seperti kismis. Jadi ini apoptosis. Besok di gambar adik harus bisa menunjukkan panah yang mana yang apoptosis, yang mana yang hiperplasia ya. Cari yang apoptosis di foto. Ini dengan pembesaran besar ya, dengan pembesaran 40 kali atau 400 kali ya. Kalau objektifnya 10 di lensa bawahnya 40 berarti 400 kali baru bisa lihat yang gambaran seperti ini. Ini pembesaran 10 kali, ini pembesaran 40 kali. 40 kali yang kamera ini pembesaran 100 kali, ini pembesaran 400 kali ya. Nah, nanti ini yang apoptosis, ini juga apoptosis, ini apoptosis. Ini apoptosis ya, apoptosis. Jadi apoptosis itu ditandai dengan adanya sel yang berbentuk halo dengan inti yang menggumpal kayak kismis. Itu adik-adik saya harap bisa menemukannya ya. Nah, sekarang hipertrofi. Itu slide keempat tentang hipertrofi ya. Wanita hamil mengalami keguguran dan hasil biopsi jaringan uterusnya terlihat gambaran hipertrofi. Nah, ini gambaran uterus normal kalau dipotong. Sel-selnya itu panjang-panjang. Ini sel normalnya ya, kecil-kecil memanjang sel uterus. Apabila sel uterus itu mengalami hipertrofi, maka sel-selnya akan membesar. Ini kurang jelas ya, besok di bawah mikroskop akan lebih jelas ya. Sel-selnya tuh jadi menebal. Jadi menebal dan dia membesar. Itu namanya hipertrofi. Jumlah selnya tetap, cuman dia membesar. Nah, ini membesar, intinya sitoplasmanya melebar. Aslinya tuh cuma langsing-langsing begini, kemudian dia menjadi membesar. Besok di bawah mikroskop adik-adik harus bisa menunjukkan mana bagian sel yang mengalami hipertrofi, terus tunjukkan bagian selnya di foto ya, di shoot. Jadi pembesaran 10 dan pembesaran 20 ya. Pembesaran 10, 20 sampai pembesaran 400. Nah, ini pembesaran 400 adik-adik sudah bisa lihat sel-sel otot polosnya ya. Ini yang dinamakan dengan sel-sel otot polos. Ini satu sel, satu inti ini satu sel. Ini juga satu sel. Ini satu sel otot polos ya. Nah, sekarang metaplasia. Metaplasia itu adalah sel dewasa, suatu sel dewasa berubah menjadi sel dewasa lain. Contohnya yang diambil ada seorang wanita telah menikah mengeluh keputihan sejak lama. Terdapat riwayat infeksi serviks berulang. Setelah dilakukan korokan biopsi pada jaringan endoservix terdapat metaplasia squamous. Nah, oke. Jaringan ini diambil dari daerah sin yang biru, sel lingkaran biru ini. Ini daerah serviks ya. Yang ini ektoservix ya, yang bagian kelihatan di luar ini dan agak masuk ke dalam itu daerah endoservix. Jadi ektoservix masuk ke dalam menjadi endoservix, terus kemudian masuk ke sumbu bawah rahim, kemudian masuk ke uterus. Uterus ini bagian korpus, nah ini uterus bagian fundus. Ini tuba, tuba falopii, saluran induk telur, dan ini adalah ovarium. Nah, yang kita besok bahas hanya bagian ini aja yang diambil dikit, kemudian dilihat di bawah mikroskop ternyata kelenjar endoservix itu ditandai dengan
bagian endoservix ditandai dengan adanya sel-sel epitel kelenjar. Nah, ini epitel kelenjar. Ini kelenjar endoservix semua. Ini juga kelenjar endoservix semua. Kalau saya foto bagian di sini, maka akan tampak gambaran seperti sebelahnya. Aslinya kelenjar endoservix itu adalah sel-sel silindris. Nih, sel-selnya silindris. Adik-adik lihat ini selnya berdiri-berdiri ya. Berdiri-berdiri dengan inti di bawah. Apabila terjadi metaplasia karena biasanya inflamasi kronis terus-menerus, maka selnya ini akan melakukan adaptasi. Dia berubah menjadi sel squamous berlapis. Karena sel squamous berlapis ini lebih tahan terhadap iritasi dibandingkan sel-sel silindris. Akhirnya berubah menjadi sel-sel squamous. Nah, ini sel epitel squamous ya, mulai dia tersusun berlapis-lapis. Jadi jauh sekali perubahannya dari silindris, ya, sel-sel berbentuk silindris atau berdiri ya. Terus kemudian menjadi sel-sel squamous dan dia hiperplasia juga, bertumbuh juga semakin banyak. Ini satu lapis sel aja kan. Kemudian ini menjadi berlapis-lapis. Jadi ini metaplasia sel squamous. Oke, berikutnya inflamasi radang akut. Nah, inflamasi radang akut besok saya ambil dari bagian apendik juga sebenarnya, cuman kita fokus besok untuk melihat sel-sel radangnya. Jadi pada inflamasi akut yang kita temukan adalah jaringan yang sembab. Ini jaringannya longgar ya. Pembuluh darah ini pembuluh darahnya melebar. Ini pembuluh darah yang melebar terlihat eritrositnya. Terdapat sel-sel radang akut. Nah, ini clue ya. Sel radang akut intinya seperti ini. Pecah-pecah gini. Nah, tapi di sana juga ada limfosit. Kalau limfosit seperti ini limfosit. Pada sel radang akut ada limfosit, tapi sedikit. Yang banyak itu adalah sel radang neutrofil. Ini neutrofil ya. Clue-nya neutrofil. Clue neutrofil itu intinya pecah-pecah begini. Nah, kalau dari jauh seperti ini gambarnya. Jadi nanti adik akan cuma melihat sel yang intinya tidak bulat, tapi pecah-pecah gitu. Kalau diperbesar baru bisa lihat. Nah, ini sel neutrofil. Ini neutrofil, ini neutrofil, ini neutrofil ya. Ini neutrofil juga, sel radang akut ini neutrofil. Tapi juga ada limfosit, ini limfosit. Selnya bulat. Kalau limfosit bulat, kalau neutrofil begini dia, pecah-pecah. Nah, dari jauh adik-adik bisa akan melihat gambaran inti yang pecah-pecah ya. Terus terlihat gambaran pembuluh darah yang melebar. Terus ruangannya menjadi longgar. Longgar karena berisi cairan, karena sembab. Jadi tanda inflamasi radang akut itu radangnya neutrofil, jaringan di sekitarnya ini terlihat pelebaran pembuluh darah, karena pembuluh darah melebar, serum dari darah itu keluar ke jaringan sekitarnya sehingga jaringan sekitarnya menjadi sembab. Jadi itu yang dokter Putu sering katakan serus inflamasi akut yang tipe serus, karena kadang-kadang pada beberapa infeksi infiltrat yang keluar dari pembuluh darah itu banyak ya, sehingga menimbulkan bengkak, kemudian kalau terlalu banyak sampai menjadi inflamasi radang akut yang tipe serus. Jadi banyak cairan keluar dari pembuluh darah. Oke, bedakan dengan cairan keluar dari pembuluh darah dengan perdarahan. Kalau cairan keluar infiltrat yang keluar dari pembuluh darah itu warnanya bening. Nah, kalau pecah pembuluh darah, maka kita akan temukan gambaran pembuluh darah yang pecah, jadi eritrositnya menyebar kemana-mana, tidak lagi di dalam kapiler. Nah, inflamasi kronis saya ambil besok dari dentigeruscis. Dentigeruscis itu berasal dari geraham belakang. Jika giginya tidak tumbuh, kemudian terjadi infeksi, maka akan terjadi kista yang kita sebut dentigeruscis. Tapi kita tidak fokus di dentigeruscisnya. Kita fokus pada inflamasi kronis, karena peristiwa terbentuknya kista itu peristiwa kronis. Nah, ini besok adik-adik akan lihat. Ini bagian epitel permukaan dari kistanya. Nah, kita fokus pada sel-sel radangnya ya. Jadi pada inflamasi kronis kita akan temukan sel-sel limfosit. Nah, perhatikan adik-adik, selnya bulat-bulat. Ini kan selnya lebih bulat-bulat.
Nah, nanti di antara sel bulat-bulat ini ada plasma. Mungkin sulit dilihat di sini ya. Ini plasma. Plasma itu kalau sel limfosit itu bentuknya seperti ini. Ini bulat di tengah, bulat di tengah, bulat di tengah. Nanti ada sel-sel yang intinya agak ke pinggir. Nah, ini intinya agak ke pinggir, sitoplasmanya kemerahan. Nah, itu plasma. Ini juga plasma. Nanti ada beberapa, jadi kalau di bawah mikroskop akan lebih jelas. Ini juga plasma. Intinya ke pinggir, nanti ada sitoplasmanya kemerahan. Ini juga plasma. Intinya ke pinggir, ada sitoplasmanya kemerahan di pinggirnya ini dengan ada halonya. Ini kelihatan halonya nih, terang. Ada daerah terang pada sitoplasmanya. Kalau limfosit bulat-bulat gini aja deh. Bulat-bulat, ini limfosit, ini limfosit. Jadi besok pada slide ke-7 adik-adik harus tahu yang mana plasma, yang mana plasma, yang mana limfosit. Makrofag juga bisa ditemukan kalau ketemu. Oke, nah yang tanda radang sekitar dari inflamasi kronis, maka kita akan temukan angiogenesis. Nah, adik-adik lihat di sini terbentuk pembuluh darah baru. Ini pembuluh darah baru, ini pembuluh darah baru. Jadi ini yang disebut dengan angiogenesis. Ini pembuluh darah baru. Nah, di samping itu juga terbentuk jaringan fibrosis. Nah, ini jaringan fibrosis. Ini ada jaringan fibroblas mulai tumbuh di antara sel-sel radang. Ini sel fibroblas. Ini sel fibroblas. Ini sel fibroblas. Jadi merah-merah pink dengan sel spindle di tengahnya. Nah, ini juga sel fibroblas. Ini jaringan ikat yang mulai tumbuh. Ya, kalau di sini lebih jelas. Nah, pada bagian sini sudah banyak jaringan ikatnya ya. Sel radangnya mulai sepi. Yang biru-biru ini sel radangnya semua limfosit ya. Nah, jaringan ikatnya berwarna pink ini sudah banyak terjadi fibrosis di sini. Nanti akan kayak repair proses ya. Ini semakin pink. Nanti sel radangnya ini pergi. Jadi yang tinggal adalah jaringan pink. Jadi dia sudah masuk ke repair proses. Jadi saya ulangi lagi, pada inflamasi kronis itu sel radangnya adalah limfosit, plasma, dan makrofag. Limfosit itu bentuknya kebiruan, plasma itu selnya mendelik ya, nih seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Intinya ke pinggir ada sitoplasmanya nih, di sisa di tengahnya. Kemudian makrofag. Makrofag besok di bawah mikroskop akan lebih jelas. Besok adik-adik akan dibantu ya oleh petugasnya untuk menunjukkan yang mana makrofag. Kemudian angiogenesis, ini angiogenesis. Terbentuk pembuluh darah di sini. Nah, terbentuk jaringan ikat fibroblas. Ini juga fibroblas, ini juga fibroblas yang mulai terbentuk jaringan ikat. Ini jaringan ikat. Lama-lama nanti daerah merah ini semakin meluas dan sel-sel radang ini mulai hilang. Nah, kalau itu terjadi maka sudah masuk ke repair proses. Nah, nanti seperti saya katakan tadi, pada repair proses bekas lukanya sudah hilang. Jadi yang terbentuk jadi epitel squamous. Ini epitel squamous, epitel permukaan epidermis kita sudah nutup. Dan jaringan di sini hanya tertinggal jaringan berbentuk pink. Ini adalah lapisan fibrosis. Sel-sel radangnya hanya tinggal di bagian dikit sini aja. Di bagian atas-atasnya ini aja. Ini sudah diisi oleh sel-sel fibroblas. Nanti ini yang biru-biru memanjang ini sel fibroblasnya. Dan pembuluh darahnya juga mengalami atrofi, mulai mengecil. Eritrositnya sudah kosong. Dan tinggal kolom-kolom yang mulai mengecil. Ini vaskulernya pun nanti hilang. Jadi pada repair proses yang tertinggal adalah jaringan ikat, pembuluh darahnya juga mulai atrofi, dan berarti dia sudah masuk pada fase penyembuhan. Oke, ini dulunya ya adik-adik ya. Pada inflamasi sel radangnya, pada inflamasi akut sel radangnya neutrofil. Pada inflamasi kronis sel radangnya plasma, limfosit, dan makrofag. Nah, TB itu kita akan temukan multinucleated giant cell tadi yang Langhans itu ya, sudah saya tunjukkan yang mana yang Langhans. Terus sel-sel epiteloid histiositnya menggumpal membentuk granuloma. Kemudian juga ada sel radang limfosit di situ. Nah, apa yang terjadi pada jaringannya? Pada radang akut akan terjadi sembab atau edema ya, karena merembesnya bahan serum dari pembuluh darah ke arah luar. Kemudian terjadi dilatasi pembuluh darah. Jadi dilatasi pembuluh darah dulu terjadi baru edema ya. Kemudian pada kronis itu yang terjadi adalah angiogenesis dan fibrosis. Saya kurang di sini ya. Pada inflamasi granulomatous jaringan yang terjadi adalah nekrosis gaseosa.
Ini agar adik-adik lebih kenal sel radang ya. Yang mana yang namanya neutrofil yang sering ditemukan pada inflamasi akut. Ini gambar skematisnya. Maka selnya itu bentuknya seperti ini sebenarnya. Sel intinya itu pecah-pecah, tapi kita susah ya melihat jembatan kecilnya ini. Ini dengan pembesaran pakai oil baru kita ketemu jembatannya ini. Jadi selnya intinya berlobus-lobus. Bisa 2, bisa sampai 3 lobus ya. Kadang hiperlobulated bisa sampai 4 sampai 5. Dan di antara lobus itu ada jembatannya sebenarnya. Ini adalah sel radang neutrofil. Biasanya dihubungkan oleh jembatan atau filamen halus. Cuma filamen halus ini sulit kita temukan. Nah, sitoplasmanya berwarna kemerahan ya. Biasanya tidak terlalu bergranul. Nah, ini limfosit. Kalau limfosit itu selnya bulat aja. Sitoplasmanya kebiruan. Nah, ini kita temukan pada sel radang kronis. Jadi sel intinya di tengah satu bulat, terus kemudian sitoplasmanya kebiruan tipis, itu limfosit ya. Kemudian ini ditemukan pada inflamasi kronis. Nah, yang ditemukan lagi pada inflamasi kronis yang saya katakan tadi sel plasma. Nah, sel plasma itu tandanya intinya ke pinggir, kadang di tengah sih. Nah, yang clue sebenarnya agak susah dilihat ya kalau dengan pembesaran cuma sampai 400, kalau sampai 1000 kali baru bisa. Kita akan lihat intinya itu seperti roda pedati. Jadi seperti ini, roda pedati bisa seperti jam, muka jam bisa ya. Jadi intinya tuh di pinggir-pinggir, ada satu di tengah. Nah, intinya ini pecah di anak inti ya. Di pinggir-pinggir, terus kemudian ada satu di tengah. Ada inti di pinggir-pinggirnya, ini ada anak inti di pinggir-pinggirnya, kemudian ada inti satu di tengahnya. Jadi membentuk roda pedati, dan pada sitoplasmanya tuh intinya ini ke pinggir, terdesak ke pinggir, kemudian ada sitoplasma yang luas di sebelahnya. Dan pada sitoplasma ini dengan pembesaran 40 samar-samar adik-adik akan masih bisa melihat daerah Golgi zone atau daerah terang, daerah halo atau daerah terang pada sitoplasmanya. Jadi kalau jeli mata adik-adik besok bisa melihat daerah halonya ini. Dan besok tolong difokusin ya, jadi ada panah yang bisa menunjukkan, oh ini kumpulan plasma, ini kumpulan neutrofil, atau ini kumpulan limfosit. Plasma ini makrofag. Makrofag sebenarnya banyak pada inflamasi kronis, besok kita ketemu ya, jadi intinya juga ke pinggir. Cuman kita lihat sitoplasmanya beda. Kalau ini bentuknya ada halo ya, ada daerah terang. Nah, kalau pada sitoplasma makrofag itu dia bervakuola, jadi ada buih-buih di dalamnya ini, bervakuola, dan ukurannya lebih besar daripada plasma. Ukurannya bervariasi, banyak lebih besar dari plasma, dan kadang di dalamnya itu juga mengandung pigmen melanin. Ini pigmen kalau dia dekat dengan kulit ya, kadang mengandung eritrosit, karena makrofag ini fungsinya memakan jaringan yang nekrosis. Jadi kalau jaringan kulit yang nekrosis, maka dia akan masuk ke sitoplasma dalam makrofag ini, kemudian dihancurkan oleh enzim di dalam makrofag ini. Jadi fungsi makrofag ini membersihkan daerah luka, kemudian memulai repair proses. Nah, ini juga tadi sudah saya tunjukkan granuloma ya. Jadi ini sel-sel epiteluar histiositnya ngumpul membentuk struktur granuloma, jadi kayak gumpalan. Jadi sel-sel epiteluar histiosit itu yang ini. Ini semua sih, tapi ini semua sel-sel epiteluar histiosit. Jadi bentuknya memanjang seperti ginjal. Jadi bentuknya memanjang seperti ginjal. Besok adik-adik bisa lihat di bawah mikroskop. Nah, ini yang giant cell Langhans. Besok ini juga adik-adik cari ya. Sel multinucleated giant cell, sel besar dengan inti banyak. Jadi multinucleated giant cell itu maksudnya sel besar dengan inti banyak. Nah, pada sel tipe Langhans intinya di pinggir, Sebenarnya membentuk tapal kuda, kemerahan di tengahnya ini. Sitoplasmanya luas. Jadi ini satu sel, intinya banyak, tapi intinya di pinggir semua. Ini satu sel, intinya banyak, intinya di pinggir semua. Nah, sekarang fibroblast. Nah, ini yang kadang agak susah besok ya adik-adik. Yang mana sih sel fibroblast? Nah, ini sel fibroblast semua. Besok ada di bawah mikroskop ketemu ini. Ini sel fibroblast, ini sel fibroblast.
dia menghasilkan fibrosit ini, menghasilkan stroma fibrosit yang pink-pink ini. Nah, yang intinya yang biru-biru ini. Nah, setiap adik-adik ketemu yang seperti ini, berarti adik-adik tahu ini adalah jaringan ikat fibroblast. Pada repair proses, pada masih inflamasi, masih kronis, sel-sel fibroblastnya cenderung reaktif, jadi intinya kadang lebih besar dari ini. Tapi kalau sudah masuk ke repair proses, dia mulai mengecil intinya, jadi mulai tipis-tipis seperti ini. Besok adik-adik akan lihat yang mana yang dinamakan dengan fibroblast yang berbentuk fibrosis ya. Selnya berbentuk spindel, sitoplasmanya kemerahan, batas selnya nggak tegas ya, jadi adik-adik nggak bisa jelas pinggirnya yang mana sih gitu loh. Terus kemudian intinya berbentuk. Nah di dalam fibroblast itu nanti ada inti-intinya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, adik-adik sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi tadi? Kira-kira udah ngerti semua? Jadi besok tolong bawa HP ya, dengan kamera yang cukup bagus. Karena satu kapasitas lab di sana sebenarnya 40 meja. Jadi nanti ada beberapa yang satu meja 2 orang, nggak apa-apa. Jadi yang penting adik-adik bisa memfoto di bawah mikroskopnya masing-masing. Nanti ada dokter PA juga yang membantu saya untuk melihat gambar-gambar tersebut ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang praktikum? Ada yang masih kesulitan? Kira-kira udah siap untuk praktikum besok? Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, ingat ya bawa kamera. Terus kalau emang memutuskan menggambar, boleh juga ya bawa pensil warna dengan kertas menggambar. Tapi tidak ada perbedaan nilai ya antara yang menggambar dengan yang pakai foto gitu. Walaupun saya tahu ya yang menggambar pasti lebih mengerti dibandingkan yang cuman foto. Karena ada yang bisa minta foto kalau menggambar. Jadi kalau di universitas lain emang untuk PA mereka menggambar. Walaupun kelihatannya kuno ya, tapi ternyata dalam proses menggambar tersebut menjadi lebih mengerti yang mana dia gitu. Jadi ketika kita melihat gambarnya kita tahu seberapa mengerti anak ini tentang PA. Tapi besok tidak apa-apa, gambar pun foto pun bisa ya. Yang penting bisa menjelaskan nanti dengan anak-anak ini apa, ini apa, ini apa gitu. Nanti dari penjelasannya saya mengerti bahwa yang bersangkutan mengerti apa yang dia kerjakan. Oke, sampai sini nggak ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua? Jadi berarti sekitar 17 orang besok ya, satu meja berdua, slide-nya tidak banyak ya. Kalau di tempat lain biasanya untuk adaptasi sel itu satu praktikum sendiri, inflamasi akut itu inflamasi akut sama kronis sama repair gabung ya, adaptasi sel itu sendiri gitu. Jadi ini 3 praktikum saya gabung jadi satu untuk FKG. Karena tujuannya bukan adik-adik tahu sel, tapi tahu apa yang terjadi pada tubuh jika kita mengalami suatu penyakit. Jadi adik-adik akan mengerti ketika adik-adik mencabut gigi, maka yang terjadi adalah proses inflamasi akut. Kemudian kapan kira-kira nanti akan terjadi proses penyembuhan? Bisa menjelaskan kepada pasiennya pada hari kesekian lukanya akan menyembuh. Jadi adik-adik tidak panik ketika hari ini dicabut gigi, hari kedua, ketiga, keempat pasien terjadi bengkak pada bekas cabutan giginya gitu. Ya, adik-adik bisa jelaskan, oh itu tidak apa-apa, itu karena proses inflamasi akut, pembuluh darahnya melebar, jaringan serumnya keluar, sehingga pada bekas cabutan terjadi kemerahan dan juga timbul nyeri. Jadi nyeri juga tanda inflamasi akut. Kemudian muncul jaringan granulasi di tengahnya.
Nah, kalau mereka terlalu berkumur-kumur sampai berdarah lagi, kemudian jaringan granulasinya bisa lepas, adik-adik bisa jelaskan? Oh, itu jaringan granulasi bukan daging lepas, jadi itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Jadi sebenarnya adaptasi sel, cedera sel, dan repair proses itu adalah dasar dari semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita, bukan hanya pada pencabutan gigi. Bahkan pada stroke pun yang terjadi adalah proses inflamasi. Jadi ketika trombus menyumbat pembuluh darah, kemudian atau kena hipertensi yang tinggi, pembuluh darahnya pecah, kemudian eritrositnya keluar, maka yang terjadi kemudian radang datang. Maka terjadi proses inflamasi. Nah, proses inflamasi pada stroke ini akan menyebabkan keluarnya merangsang pembuluh darah melebar, kemudian serumnya keluar, menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial ya, peningkatan tekanan di dalam kepala, dan ini yang bahaya ya. Jika terlalu tinggi peningkatan tekanan intrakranial akan menyebabkan tertekannya pusat nafas di batang otak, dan tertekannya pusat nafas di batang otak ini yang menyebabkan orang-orang meninggal gitu. Karena henti nafas dia. Jadi adik-adik sudah mengerti, oh kenapa stroke akhirnya sampai henti nafas itu terjadi proses karena odem cerebri. Odem cerebri ini dasarnya adalah inflamasi akut. Nah, adik-adik juga mengerti pada serangan jantung terbentuk fibrosis pada paru-paru. Nah, serangan jantung. Pada infeksi pada paru-paru, pada pneumonia terjadi fibrosis pada paru-paru, dan fibrosis menyebabkan atelektasis. Jadi banyak ya, hampir semua dasar penyakit itu berasal dari tiga ini. Jadi adaptasi cedera sel, adaptasi sel, kemudian proses inflamasi akut, kronis, sampai repair proses. Jadi kalau adik-adik bisa kuat di sini, adik-adik bisa paham semua dasar-dasar sebagian besar dari penyakit-penyakit yang ada. Mungkin cukup, nggak ada pertanyaan ya? Sudah siap untuk besok? Oke, kalau udah siap, saya pikir udah cukup. Saya akhiri pelajaran hari ini. Saya izin live ya. Terima kasih adik-adik. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.